Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di stadion yang sudah sangat megah. Sekarang Stadion Sumpah Pemuda ini untuk Bayangkara Presisi Lampung. Sekarang jadi base campnya Bayangkara Presisi Lampung. Dan kemarin Bayangkara baru dari menyelenggarakan acara launching yang sangat megah, yang disebut-sebut termegah di tingkat liga di Indonesia. Dan salah satu sosok yang banyak berperan memperjuangkan Bayangkara FC untuk bermarkas di Lampung adalah Wakil Asprop PSSI Lampung, Bang Yoga Aswara. Selamat pagi. Dan sekarang dia terlihat lebih cerah, lebih ceria setelah acara launching kemarin. Karena acara launching kemarin bukan sekedar seremoni perkenalan atau peresmian, tapi itu suatu momen tonggak sejarah bagi persepak bolaan di Lampung. Sekarang Bang Yoga, gimana perasaan setelah launching kemarin? Tidur nyenyak, Bang. Bisa tidur nyenyak. Ya, karena setiap hari kita selalu disibukkan jam 11 malam, 12 malam ada WA kan. Izin Bang, ini kekurangan ini. Langsung saya forward kepada supplier untuk menyediakan kehabisan apapun. Karena kita kerja sampai jam 12 malam, Bang. Mulai jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Kita bagi 3 shift. Hitung waktu kan dari MOU ya. Akhir April ya, Bang? Ya. Sekarang bulan baru awal Agustus. April dari MOU itu belum berjalan, Bang. Belum berjalan. Karena Bayangkara itu belum bicara teknis. Baru kita di jalan, ini bulan apa? Juli. Mei, Juni, Juli. Ya. Kurang dari 3 bulan? Ya, 2 bulan 20 hari. Kita sudah ngitung kemarin. Itu mulai kan harus menyiapkan stadion yang berstandar liga. Itu hanya dalam waktu 2 bulan itu? Ya, 2 bulan 20 hari. Itu juga yang menjadi apresiasi dari tim Bayangkara, khususnya Pak Marji. Karena Pak Marji adalah sosok pertama dari Bayangkara yang hadir di Provinsi Lampung. Dia janjian sama saya via telepon, oke Mas, saya janji ke Lampung dengan tim datang ke Lampung. Saat datang ke Lampung, di stadion, dia agak speechless dia. Karena pintu-pintu di dalam ini dibukanya pakai ini, Bang. Pakai linggis. Iya, ada beberapa pintu pakai linggis karena dimatiin. Iya, buka. Dengar Pak Mari resok kan. Saya bilang, "Santai, Pak, santai." Dia ngitung waktu. Yang ngitung itu. Kan? Dah, ngeliat rumput berada di bawah levelnya di bawah jogging track, Bang. Gagal, rumput pasti gagal. Berarti airnya genang? Enggak, jadi ketakutan untuk pemain jatuh. Ada semen. Jogging track di atas, ini harusnya di bawah, Bang, rata. Jogging track harusnya, Bang? Ada atau rata, di bawah atau rata. Kemarin harus naikin lagi. Ya itu kan diubah, lapangan kita ubah. Saya bilang sama Pak Marji beri kesempatan untuk saya dan Lampung khususnya untuk memperbaiki apa yang ada di stadion ini. Berarti salah satu yang memberat itu meyakinkan Bayangkara. Ya, meyakinkan Bayangkara. Karena dengan kesediaan waktu yang tipis, terus udah itu fasilitas infrastruktur yang dari tahun berapa, Bang? Dari tahun 80. Karena waktu badak, Bang, nggak ada pembangunan. Hanya rumput dengan cat pun ya bisa dilihat lah. Cat pun. Kursi segala macam. Nggak ada, Bang. Nggak ada, full nggak ada. Itu tidak ada. Dia cuma pengecetan. Cuma pengecetan. Kita juga nggak bisa menyalahkan orang yang ragu di awal. Iya, wajar. Kita pun saat kita ingin kita, Bang. Bang Miko kalau mau masuk mau ngontak di rumah orang, saat masuk toilet gini, ruang tamu gini, wajar nggak nih? Nah itu juga wajar, Bang. Kita pun kalau di posisinya Pak Marji pasti kita ingin, karena kadang kita melihat stadion yang memang nggak layak. Dia bilang, Mas, iki Liga 1 loh, kata dia. Saya yakinkan Pak Marji, insya Allah selesai. Dan itu bukan satu stadion kan? Ya. Karena harus ada stadion latihan, Bang. Latihan di Pauman dan Yonif, Bang. Jadi dalam waktu 2 bulan kami harus mempersiapkan 3 lapangan, 2 stadion. Dengan standar yang nasional, ya, LIB, Bang. Dan alhamdulillah sekarang asesmen udah. Alhamdulillah, Bang. Semua selesai juga, semua berkat doa dan dukungan masyarakat Lampung, tentunya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga stadion ini sesuai dengan janji Pak Gubernur dengan tim Bayangkara bahwa akhir Juli stadion ini siap untuk melaksanakan pertandingan. Terbukti tanggal 30 Juli Bayangkara melawan Adiaksa
bisa digelar dengan baik. Jalan dengan baik. Baru Ya. stadion ini 90% bisa dikatakan Ya. perombakan. Oh iya. So, untuk struktur enggak, Bang, tapi untuk dalam full. Iya. Untuk full. Ada ini bangunan yang sayap ini, Bang. Ini adalah bangunan ruang ganti pemain. Nanti bisa kita lihat ke dalam. Oh, bisa, Bang. Bisa. Nah, ini Bang Miko, ini adalah museum ini yang Ini saya kayak bilang udah Hall of stadion luar Champions. negeri. Iya. Penampakannya. Ini adalah usulan Pak Gubernur bahwa masyarakat Lampung harus tahu bahwa tim Bayangkara adalah tim yang pernah juara di Liga 1 Indonesia. Betul. Jadi suatu kebanggaan bagi kita, tim yang pernah juara Ada untuk di Lampung membanggakan sekarang. di Lampung. Dan ini luar biasa Mas Wiko. Bang Wiko, saya kemarin olahraga pagi, benar yang Pak Gub bilang bahwa ini akan jadi tempat spot foto. Dan terbukti. Kalau Bang Miko dan kawan-kawan lari Sabtu Minggu, saya yakin di sini banyak orang berfoto. Jadi ini merupakan satu kebanggaan Lampung dan juga kebanggaan bagi Bayangkara. Bahwa Bayangkara mungkin yang selama ini orang tidak tahu tentang sejarahnya. Nah, sekarang sejarahnya sudah. Dan pernah juara. Iya. Mudah-mudahan juara lagi pas bermain. Amin. Dan ini store, Bang. Nah, untuk teman-teman semua yang selama ini nanya beli baju di mana, ya ini jersey baru. Yang terbaru yang ada sponsor Kalianda, yang ada BNI juga, ini jersey terbaru dan jersey asli. Ini adalah baju yang sama dipakai pemain dan ini. Nah, untuk teman-teman semua yang bingung untuk mencari di mana beli baju, di sini ada di store. Ya, di store Bayangkara FC. Buka setiap hari, Bang? Buka setiap hari. Setelah launching buka setiap hari sampai malam nanti seperti itu. Ini nanti akan jadi tempat nongkrong baru ini kayak. Ya, iya. Apalagi nanti kalau rencananya kan ada tempat ya, untuk ada kafe dan lain-lain. Bayangkara akan membuat kafe dan tempat-tempat makan lah, sehingga saya yakin bahwa KOR itu akan lebih hidup. Berarti kehadiran Bayangkara FC di Lampung bukan hanya untuk kepentingan sepak Ya. bola, tapi untuk ekonomi juga iya, bisa lebih. Dan UMKM kan kita akan bangun di situ, ada CSR, itu akan dibangun jadi lebih rapih, Bang, lebih rapih bahwa mini Senayan lah, Bang. Tapi kalau ngelihat ini memang udah jadi mini. Paling berat kemarin itu apa, Bang? Rumput Ya. Rumput itu kalau nggak ada bantuan Allah Subhanahu wa taala dengan hujannya, dengan itu saya yakin bergantung dengan alam gitu. Kalau yang ini saya bisa pakai dengan ratusan tukang. Ya. Tapi kalau itu nggak bisa. Bisa. Ya. Nah, ini juga titik ini mungkin ya berbeda dengan stadion lain bahwa kita ingin memberikan tempat space untuk supporter kita untuk berfoto. Yang selama ini mungkin harus masuk ke tempat ruang ganti. Nah, di sini, di depan sini sudah ada untuk siapapun yang ini. Ya, semua lengkap. Awanseto, Neto, Borgelin, Suboseto, Ferrari. Semua adalah pemain-pemain andalan kita. Dan ini adalah perjalanan ya 10 September 20. Ya, benar Bang. Iya. Jadi di 2016 mulai lahir, di 2017 alhamdulillah langsung mendapat juara, ada Spaso, 2018, 2019 berjalan sampai dengan 2002. Yang terburuk adalah saat mereka turun kasta di 2023. 2023 ini turun ke Liga 2. Nah, 2024 naik lagi jadi juara 2 di Liga ini. Dan ini adalah momentum awal sejarah. Ini adalah awal sejarah bangkitnya sepak bola, bangkitnya peradaban sepak bola di Lampung. Ya. Ini kan belum pernah terjadi di sebelum-sebelumnya. Ya. Yang melatar belakangi gubernur lah, ya Mirja dan Bang Yoga yang begitu ngotot Ya. untuk mengembangkan sepak bola di Lampung itu apa? Yang pertama seperti ini, Bang. Beliau Pak Gub pernah berbincang sama saya, bilang bahwa kenapa kita nggak bisa ya di daerah-daerah lain tuh ada tim sepak bola, dan dia rasa bahwa sepak bola itu adalah olahraga paling murah. Betul. Semua orang sukai dan semua disukai dan semua orang. Kenapa kita nggak coba? Nah, atas dasar obrolan itu kita berdua melakukan mencari link di pusat
di Jakarta. Awalnya belum langsung Bayangkara. Oh belum bang, belum Bayangkara nih. Tapi idenya harus ada. Iya, tadinya nggak terlalu tinggi bang. Kalau Bang Miko mengikuti ada rekaman Pak Gub waktu itu nelpon Raffi Ahmad. Iya. Ya, waktu Liga 4 itu, ya. Vi, pindahin dong kata dia ke Lampung. Oke, ternyata qadarullahnya tim Raffi Ahmad degradasi bang ke Liga 3. Waduh, menjadi lebih menarik. Nah, setelah itu dalam perjalanannya mungkin Allah juga sayang sama Pak Gub, memberikan jalan yang luar biasa. Tiba-tiba dalam pencarian tim di Jakarta, salah satu koneksi, salah satu guru saya, Coach Dino itu menyambungkan saya ke manajemen Bayangkara. Nah, setelah itu ada pertemuan 2-3 kali. Setelah itu baru kunjungan. Setelah itu seperti orang kawin bang. Begitu yang cewek dengan yang laki kita kenalin. Begitu lihat suka cinta, nah sudah kita nikah. Mereka ngeliat fasilitas yang tersedia. Iya. Kalau Bang Miko dulu ngeliat ini, wah buruk bang. Bener lah. Saya malah nggak yakin mau. Bener. Karena di sini saya ingat dulu ada di depan ada kayak toilet, kayak loket, ini semua lah rusak. Nah, hari ini kita seperti melihat lobby mall lah bang. Walaupun dengan udah nggak ini salah yang bilang ini kayak di luar. Bener kan? Iya. Dengan semua keterbatasan yang ada, dengan semua ketersediaan yang ada, ya ini yang bisa kita maksimalkan untuk stadion ini seperti ini. Hebatnya ini nggak pakai uang APBD. Ya. Di situ sebenarnya Bang, apa yang saya lihat. Pak Gubernur, sebenarnya ada satu nilai value yang ditunjukkan dari memberikan contoh kepada kepala daerah lain di Kabupaten kita bahwa mengembangkan olahraga itu tidak melulu harus mengandalkan APBD. Itu. Sebenarnya cerdas bang, cerdas. Gubernur kita cerdas, melihat peluang, kreativitas tinggi, inovasinya yang ini dan juga merangkul semua pengusaha di Lampung. Tunggu APBD entah kapan gitu bisa bang. Ya, siap. Dan ini, ini dulu bang, ini adalah maskot Bayangkara FC bang, Sibara. Tetap kita nggak bisa keluar bahwa gajah adalah kebanggaan Lampung bang. Habis itu ada maknanya di dada membawa misi luhur sebagai wakil dari nilai-nilai kepolisian dan melindungi. Di perisai ada lambang perlindungan kekuatan tim dan Siger ada mewakili akar budaya Indonesia, semangat nasional serta kebanggaan Lampung. Dan ini bang, dan Jira Emas mencerminkan ambisi besar untuk meraih kejayaan dan gelar juara dengan semangat sportivitas tinggi. Logonya sekarang ini memang udah agak identik Lampung. Ya, ada Siger, udah ya. The Guardians of Samurai. Bayangkara udah bener-bener ya ini kampung halamannya dari sekarang. Iya. Penjaga marwah sang bumi Lumajang. Ayo. Ya, siap. Berarti ya Irja juga pantau perkembangan tuh setiap hari. Persubuh bang, persubuh. Setiap subuh. Iya, setiap subuh dia update. Apa kendala apa yang dipantau terus. Ini juga beda. Di lorong stadion luar ya. Dan ini adalah tempat di mana nanti pemain yang away atau yang home dia akan berjejer bang. Sebelum bermain mereka akan berdiri di sini. Dan ini belum selesai. Ini kita akan pasang foto-foto pemain kita semua. Mudah-mudahan laga home pertama ini sudah terpasang. Ya, ini semua pasang. Oke, kita masuk ke ruangan sana bang. Ke ruangan untuk ini, ruang ganti. Ya. Ini home bang, home. Ini home. Ya. Bang, ini adalah ruang ganti tim Bayangkara yang ada di sudut kanan stadion. Oke, ayo silakan. Ya. Nah, inilah. Udah kayak benar-benar ruang ganti klub-klub luar ini. Ya, standarnya ada standar di Liga Indonesia. Alhamdulillah juga. Yang paling penting adalah keluasan bang. Karena saat ruang sebelumnya udah ada. Wah kecil bang, di bawah bang. Kecil banget. Berarti bangun baru. Bangun baru. Jadi ada standarnya, harus ada ruang pijit, ada toilet, ada ruang mandi dengan juga ruang pelatih. Gitu. Dan ini ada 24 kalau nggak salah 24 pemain, sehingga taktik strategi semua ada di sini. Meramu semua, di mana tim di pertengahan babak kedua di sini semua. Ya. Di mana pelatih mau marah-marah? Mana di sini? Makanya kita memberikan ruang yang luas bang. Lagi kita ke ruang ini.
ke ruang media center. Udah bang. Ini adalah teman-teman. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini adalah teman-teman yang berjuang dari awal pembangunan stadion ini. Iya, ini luar biasa nih. Terima kasih. Wartawan bang, semewah itu kita buat ruang wartawan sehingga mereka punya loker bang, bisa juga memantau pada semua, ada toiletnya, ada gudangnya, semua sudah lengkap. Ya, di sini konferensi pers di sini, ini beda. Ini media untuk naik. Nah di sini setiap pertandingan. Iya. Tinggal belakang ya bang, belakang memang kita lihat Badan Liga belum ngasih banner di belakangnya. Bang, si detail ini, Iya. apakah Bang Yoga langsung, Pak Bobo langsung, atau memang ini apa pesanan dari Bayangkara? Enggak, kita ini tapi dikoreksi mereka, ada yang kurang dikoreksi. Sampai sedetail itu ya. Berarti yang memikirkan. Iya. Aset ini dilepas ke Bayangkara full. Iya, Bayangkara. Seperti dulu Badak ya bang, Badak kan pengelola. Nah, kita ingin pengelolaan di Bayangkara karena apa? Karena kita ingin bahwa Pemprov Lampung juga menyerahkan dengan Bayangkara. Kami berharap bahwa Bayangkara akan mengembangkan bang, akan membawa bisnisnya. Ini nanti diserahkan ke Bayangkara, secara bisnis juga Bayangkara. Ya, secara bisnis Bayangkara, pengelolaan seperti itu. Jadi nanti boleh kalau misalnya ada apa namanya fan football, orang pengen sewa. Itu kemarin saya bicarakan dengan manajemen Bayangkara. Ini yang banyak ditanya orang. Ya. Stadionnya udah bagus, banyak yang pengen main. Jadi untuk teman-teman semua pencinta fan football termasuk saya, itu berharap bahwa kami bisa bermain di stadion ini. Cuman mungkin waktunya yang akan dilihat. Seminggu itu cuma berapa kali boleh. Seperti itu. Untuk menjaga kualitas rumput. Ya, seperti itu. Orang kalau mau main di luar atau waktu pertandingan boleh. Insya Allah boleh, tapi belum saya pastikan boleh. Tapi kemarin pembicaraannya harusnya boleh. Karena itu kan bisa jadi bisnis juga ya. Untuk pengelolaan. Ya, untuk penambahan. Ya. Ini selamat datang. Masuk ke stadionnya. Ya, stadion kita ini, Bang Miko, memang bukan stadion besar. Bagi sebagian orang mungkin yang ada di Jawa, Lampung norak. Tapi bagi kita, karena dulu kita tidak punya stadion yang layak. Hari ini kita punya stadion yang layak. Kita merasa berbangga diri, berbangga hati. Apalagi ada tim sebesar Bayangkara yang langsung pindah home base ke Lampung. Seperti itu. Semua rumput udah sesuai ini. Sesuai bang, sesuai Badan Liga kemarin sudah masuk dan semua sudah, insya Allah ini layak untuk menggelar pertandingan di Liga 1. Iya. Ini semua fasilitasnya udah rapi banget dan lengkap. Rian, buka Yan atas. Ya. Nah, Bang, ya. Ini kalau untuk banyak yang nanya nih, untuk tiket nanti pertandingan gimana nih? Nah, ini yang banyak di netizen banyak ya, masyarakat. Ini yang DM saya itu udah lebih dari 10. Ini harus Bang Yoga kasih tahu nih gimana nih. Jadi untuk tiket sedang kita godok berapa harga yang pantas. Berapa yang akan kita launching untuk pertandingan pertama lawan PSM Ujung Pandang. Bagaimana ketentuannya, bagaimana mekanismenya sedang kita garap semua Bang Iko. Gitu. Sehingga kita akan memberikan sesuatu yang tidak jelimet, artinya yang termudah dengan mungkin online dan online. Jadi tidak semua harus online seperti itu. Jadi insya Allah sesegera mungkin H-7 mungkin 16 berarti tanggal 10 harusnya sudah publis mengenai belinya di mana, syaratnya apa seperti itu. Kalau harga belum ini. Nah, ini Bang Miko, ini tempat ruang ganti, ini biasanya home kita home. Nah, ini ini dia. Nah, ya, seperti ini. Nah, officialnya di sini semua nanti. Ya, semua official di sini dengan pemain di sini. Dan ada satu yang luar biasa dari gubernur kita ini, bahwa beliau yang berpesan bahwa semua atribut tempat duduk apa-apa lampirkan Bayangkara FC. Jadi Bayangkara merasa ini bukan dia menjadi tamu, tapi di rumah dia sendiri. Iya, dan ini akan memberikan efek tekanan terhadap tim lawan
Sehingga setiap duduk, oh ada Bayangkara, Bayangkara. Dan yang itu Bang, mungkin salah satu saya lupa ya, jarang stadion yang memberikan nama tim. Rata-rata Oh iya. Oh, ini jarang. Abang bisa lihat di Bandung nggak ada. Ini iya. cuman kita yang membuat Bayangkara Presisi Lampung FC. Sehingga tim lawan mungkin kalau lagi bengong, back lagi ngeliat, wah main di Lampung nih Bayangkara. Iya, gitu. Nah ini Bang Miko, ini rumputnya. Alhamdulillah. Nggak ada genangan air. Nggak ada. Kemarin Bang Miko lihat bahwa pertandingan melawan Adiaksa ini sudah layak, sehingga hujan deras turun, dan kemarin juga saat kita launching hujan deras dia turun. Nggak ada genangan memang. Ya, ini alhamdulillah. Coba Mas dilihat semua rumput tuh. Ini abis lawan Adiaksa, alhamdulillah baik-baik saja, tidak ada kerusakan yang signifikan, dan alhamdulillah ini adalah PR terbesar bagi kami, Pemprov dan juga Asrop. Nggak jomplang lagi. Ya, ini yang saya bilang ini rata. Ini yang saya bilang ini rata, sehingga Dan sebelumnya ya, lapangannya yang di bawah. ya di bawah. Ini nggak boleh. Jadi dia kalau jatuh dia kebentur, dia jatuh dia kegusuk. Itu. Nah, satu lagi nih Bang Yoga. Ini Ya. banyak juga nih ditanya Ya, masyarakat. gimana Bang Ini Luka? kan lapangan udah wah begini, udah fasilitas udah bagus. Ini masih boleh nggak untuk masyarakat lari ini di jogging track kita ini? Nah, ini kita Ini harus yang banyak ditanya. Ini kita Bang Kosong aja. Nah, ini kita harus terima kasih lagi nih sama Pak Gubernur. Nah, Pak Gubernur meminta untuk yang Bayangkara tetap membuka pintu stadion untuk warganya bisa berlari di dalam stadion. Berarti masih boleh. Masih boleh, tapi dengan syarat bahwa rumput sintetis dan juga tempat bench pemain jangan diduki-duki, karena itu merupakan aset Bayangkara. Jadi masyarakat Lampung silakan untuk berolahraga di sini. Jadi hadirnya Bayangkara pun jangan dijadikan sebagai pemberhenti hobi, aktivitas. Jadi hadirnya Bayangkara tidak ada berdampak kepada masyarakat. Dan ini adalah salah satu MOU yang diminta untuk Pak Gubernur bahwa jogging track tetap bisa digunakan. Karena ini jogging tracknya memang udah bagus juga. Ya, seperti itu. Begitu, boleh tetap ini masyarakat Lampung lari di jogging track di PKO RW Halim, tapi harus tertib, tidak buang sampah sembarangan. Ya, itu. Menjaga fasilitas Yang yang ada, ada. jangan dirusak. Ya. Itu. Benar Bang Iko. Oke. Lomba. Ini luar biasa. Kita kalau habis Bang Iko, dipakai lagi kita ulang lagi semua. Secara logik harusnya 6 bulan. Cuman nggak sampai 2 bulan ini sudah rumput bisa dipertandingkan. Dan udah tumbuh rumput. Dan sudah tumbuh dan sudah ketat. Udah. Ini Allah Bang. Ini cara Allah benar. Bukan kita sudah. Nah, karena ingin kita mewakafkan untuk masyarakat Lampung suatu tontonan yang bisa ditonton dari masyarakat Lampung. Karena gini, Bang Miko, mungkin kita sudah hilang, banyak generasi yang hilang. Bahwa mungkin di zaman kita dulu ada PSBL Bandar Lampung. Oke, saat ini mungkin di zaman kemarin itu ada yang hilang. Anak SMP, SMA yang lalu tidak pernah menyaksikan tim berlaga. Kenapa? Karena tidak ada tim. Betul. Nah, yang paling mahal itu adalah kenangan, Mas Bang Iko. Jadi nanti ke depannya hari ini anak SD, SMP, sejarah, iya, awal peradaban sepak bola Lampung yang maju. Lampung. Makanya hashtag saya di PSSI adalah sepak bola Lampung bangkit. Itu. Jadi peresmian yang megah kemarin Ya. bukan karena mau sok-sok. Bukan Bang. Ya. Itu tonggak sejarah itu. Ya, bukan Bang. Bukan itu, karena kita saking gembiranya Pak Gubernur menyambut Bayangkara FC. Kapolri, ya. Kapolri sampai bilang wah luar biasa ya. Karena apa? Karena pembangunan cepat Mas, 2 bulan, 20 hari yang secara logika, matematika tidak akan ketemu. Orang saya aja ragu. Ya, tapi kan kita buru nggak nih jadwal tapi 31 di Agustus. bener, tapi kan Pak Gubernur setiap subuh, habis subuh selalu komunikasi bagaimana pembangunan stadion. Pak Kakor Lantas mantau dengan sama saya itu setiap ya, langsung dia mantau Bang. Nah ini adalah VVIP. Ini VIP. Jadi total semua kurang lebih 7.159 bangku, Bang Miko. Ya. Berarti tiket yang terjual nanti sekitar 7.000-an setiap pertandingan. Ya, 7.100. Nah, ini masuk di VVIP. Ya, VVIP. Ini adalah tempat-tempat tamu biasanya, Bang. Ini nggak dilepas tapi di tamu. Nah, ini ruang Royal Box kita. Nah, ini kita bisa menonton sambil berdiri. Nah, ini. Bener-bener kayak di luar negeri. Ya, kita bisa nonton sambil berdiri. Tapi biasanya kalau yang di sini presiden klub ya, Pak.
Sampai berdiri dan itu ada makanan nanti. Dan ini dan satu pesan Pak Gubernur bahwa jangan tidak ada ruang musola di dalam ini. Dah. Jadi ada fasilitas musola. Ada. Nah, ini Bang. Oh, di dalam ternyata tetap disiapin. Karena kata Pak Gu, Bang, kalau tim dalam tekanan, mari kita sholat hajat bersama-sama. Sholat hajat untuk silakan minta bantuan tangan Tuhan. Seperti itu. Ini dari Ya. apa namanya? Semua proses terus launching yang Ya. wah, harapan terbesar Bang Yogan dan Yai Mirja terutama. Jadi, apa nih dari tentunya proses ini? harapannya yang pertama untuk Bayangkara FC nih. Untuk Bayangkara FC adalah Bayangkara harus bersungguh-sungguh dalam arti mengarungi Liga Super tahun ini dan memberikan tontonan yang menarik di setiap pertandingan, tentunya dengan kemenangan, Bang. Sehingga dengan kemenangan itu pastinya masyarakat Lampung bangga bahwa tim yang hadir di Lampung adalah tim menang, tim pemenang. Dan untuk masyarakat Lampung, harapan kami adalah dengan adanya Bayangkara hadir di sini, semoga atmosfer sepak bola yang ada di Lampung hidup lagi. Dan tentunya perekonomian di sekitar stadion ini juga hidup, UMKM hidup, setelah pedagang-pedagang yang ada di sini hidup, apapun itu. Ya banyak yang UMKM pasti akan menjual atribut. Cuma itu, kalau pas ngelawan Persib memang, Ya. orang hotel segala macam Ya, itu penuh. ya makanya di dalam, jadi ya, hitungannya kurang lebih kalau saya salah minta maaf. Jadi tim Liga 1, setiap daerah yang ada tim Liga 1 perputaran uang itu hampir 1 T. Wow, setiap ada Setiap ada, ya selama 1 tahun, Bang. Setahun. 1 tahun itu wajar, Bang. Bayangin kalau 7.000 orang ini mungkin 2.000 misalnya tim tamu, dia akan menginap di hotel. di hotel. Ya, Memang Lampung sekarang hotelnya penuh. penuh. Semua Ya, penuh. makanya itu ya dampak Belum lagi penjual UMKM pedagang. dampak positif daripada hadirnya Bayangkara di Lampung adalah bahwa semuanya tumbuh, Bang. Perekonomian tumbuh, ekosistem, multi efek yang luar biasa itu adalah bahwa di zaman Pak Rahmat Mirzani Jausal bahwa tim Lampung mempunyai Liga 1 lagi. Dan juga menjadi PR kita bersama bahwa mungkin Hakim banyak DM atau komen-komen yang dilihat Bang Miko lihat juga di TikTok atau dimanapun di media sosial selalu bilang bahwa kenapa tidak mengangkat tim dari Lampung. Nah, kita harus rasional bahwa Lampung hari ini kualitas permainannya masih beda jauh, Bang. Beda, iya. Prosesnya Ya. Jadi kita harus punya yang role model misalnya. Nah, Bayangkara ini menjadi tonggak awal kebangkitan dengan mereka hadir ke sini sehingga ekosistem sepak bola di Lampung, atmosfer sepak bola hidup. Nah, setelah hidup itu kita minta untuk Bayangkara lebih hadir lebih dalam ke masyarakat Lampung dengan cara apa? Dengan akan membuat akademi. Akademi dan dengan liga-liga di bawah. Nah, setelah itu berjalan bahwa nanti akan ada tumbuh semangat-semangat baru dari pemilik klub yang ada di Lampung, talenta di Lampung lebih bersemangat lagi. Kenapa? Karena mereka punya contoh ya, dan punya harapan dan punya ada batu lompatan. Sehingga jika memang mungkin saya akan membicarakan, saya akan lagi mau buat Liga Bayangkara. Jadi dulu di Lampung ada Libala, Bang. Liga mana Lampung? Dan kita mungkin nanti akan mencoba di Liga Bayangkara sehingga ada 10 tim itu anak-anak Lampung yang bermain sehingga itu akan di dalam pantauan tim dari Bayangkara. Jika pemain itu layak bisa masuk ke skuad Bayangkara. Dan satu lagi, Bang Niko, dan itu juga memberi, bukan ini ya harus saya jawab karena banyak status negatif ataupun yang ini menghajar kita Asprop dan Gubernur dalam hal ini kenapa tidak menaikkan tim dari Liga 4 ke atas. Itu butuh waktu. Butuh proses. Saya yakin 10 tahun belum tentu Lampung ini. Bukan sih kayak merasa kok meremehkan, tidak lah. Sekarang saya juga pelaku sepak bola. Saya ada di Asprop, saya tahu dengan kualitas. Karena kita juga seperti tahu ya kemarin Persikomat juga lolos grup juga tidak di Liga 4. Jadi sangat berat. Kenapa? Karena sepak bola ini bukan hanya kesiapan tim, tapi materi dan lain-lain. Itu harus semua bersama-sama dan insya Allah dalam waktu dekat ini Pak Gubernur juga sedang berupaya untuk menghadirkan tim Liga 3.
bawa ke Lampung, bukan dengan harapan apa, bahwa itu akan memberikan wadah. Berarti setelah ini mau Ada, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Akan ada launching Liga 3. Harapannya adalah anak-anak yang punya talenta di Lampung punya kandang dulu. punya tempat. Liga 3 dalam pantauan bisa naik ke Liga 2, Liga 1 tentunya Bisa promosi terus. di tim Bayangkara FC. Jadi seperti itu kita sudah menjawab kenapa Pak Gubernur tidak mengorbitkan tim yang dari Lampung karena itu butuh waktu yang panjang dan itu akan sulit untuk kita mengejar Jawa dengan waktu yang sangat singkat ini. Ini justru cara kita untuk melompat. Lompat, ya. Melompat. Kalau mau berjalan aja kan lama. Lama, ya. Ini lompatan. Itu Kita harus bawakan lompatan. Tapi di bawah itu semua, Bang Iko, bahwa yang luar biasa adalah Pak Gubernur kemarin melakukan rapat dengan kita Asprop bahwa bilang sama Bayangkara bahwa itu adalah stadion transit. Ya, kita lagi pengajuan mudah-mudahan di ACC karena salah satu syarat untuk pengajuan stadion adalah punya nasional adalah kita harus punya tim Liga 1. Alhamdulillah sudah. Udah ada. Sudah ada. Sudah terpenuhi. Nah, tinggal berjuang di pusat. Mudah-mudahan minta doanya seluruh masyarakat Lampung. Ada perjuangan Bapak Gubernur kita. Allah ridhoi dan pusat juga bisa langsung menganggarkan, meng-ACC sehingga pembangunan Lampung International Stadium bisa rampung dalam waktu 2 tahun mungkin. Targetnya. Jadi stadion ini kita bisa hibahkan untuk Liga 2. Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4. Hidup Bang. Ini yang saya bilang bahwa Pak Gubernur kita ini adalah dalam membina olahraga concern. Berarti pembangunan sepak bola kita ini bukan ide spontan, memang udah ada grand design ke depan. Bukan. Dia duduk sebelum waktu pencalonan juga sudah ngobrol bahwa sepak bola adalah target utama dia. Ternyata doa dia, omongan dia hari itu Allah ijabah. Mungkin ada malaikat lewat, Bang. Tas. Karena dia memang doanya. Karena gini, Bang. Ini adalah tidak semua daerah, Bang, bisa seperti kenapa? Karena tim yang ada di Liga Super hari ini itu sudah punya rumah semua, Bang. Persib di Bandung, Persija di Jakarta, Persis di Solo, semua sudah. Bayangkara belum ada, Bang. Nah, alhamdulillah dengan pinangan kita, dengan lobbyan kita, dengan ini kita dan satu lagi bahwa bagi yang tim teman-teman yang selalu bilang bahwa ini tim Bayangkara ini pindah lagi nggak? Nah, itu yang banyak ditanya salah satu itu. Saya kasih jawaban. Itu tergantung kita. Bagaimana kita membuat dia betah. Masyarakat Lampung membuat dia betah. Betul. Dengan apa? Dengan memberikan dukungan setiap pertandingan. Kita dukung, kita penuhi stadion, kita jangan berhenti bernyanyi untuk membela tim kebanggaan kita. Setelah itu mereka akan yakin, Bang, bahwa tidak salah kami memilih Lampung. Dan saya pastikan untuk tim Bayangkara FC, kami masyarakat Lampung akan berjuang menonton, membela, mendukung pertandingan di setiap pertandingan. 17 pertandingan kandang kita akan ramaikan. Nah, satu lagi, Bang. Ini banyak juga ditanya nih, masyarakat. Untuk komunitas supporter. Nah, ini apakah hanya Elbara? Ataukah boleh masyarakat bentuk komunitas tuh? Ini Bayangkara dan juga Asprop dan membuka seluas-luasnya. Untuk kelompok supporter, untuk membentuk kelompok supporter, silahkan ramaikan, misalnya Elbara dengan warna kuningnya, sekarang Sikambara, oh ada baru, oh saya belum tahu, wah luar biasa, Sikambara dengan warna hitamnya, silahkan bawa atribut semewah semeriahnya, mungkin untuk membela tim Bayangkara. Tidak ada harus pakai baju, tidak ada, Bang. Bahwa kemarin itu saya paham bahwa kenapa pakai baju kuning. Kenapa? Karena kita ingin bahwa launching semuanya pakai baju kuning, Bang. Itu memberikan bukan pertandingan, itu efek positif bagi seluruh mata dunia, mata nasional, dia bahwa kekompakan keagamaan kita jelas dengan warna kuning itu, seperti itu. Ke depan, misalnya ada pelajar mau bentuk komunitas. Silakan, Bang. Oh, pelajar sudah, Bang. Luar biasa. Pelajar STM 2 Mei dan SMK lain langsung jempol, Bang. Boleh, Bang. Silakan. Pakai ruang-ruang di sini. Yang pasti satu, bahwa kita harus jaga kondisivitas, keamanan dan kenyamanan, karena kita
tidak mau juga dengan adanya banyak komunitas terjadi keributan. Kita hindari itu dan kita akan blacklist. Siapa saja kelompok supporter yang akan melakukan anarkis, kita akan blacklist dan kita akan proses secara hukum. Supporter ini dia harus ngedaftar juga, mendaftarkan diri atau nggak usah? Ya, Aktif gitu. boleh nanti mungkin kita akan mengenalan mendaftarkan dia ke Bayangkara sehingga kelompok supporter ada. Jadi masuk ke database. Yang hari ini tercantum di PSSI cuma Elbara. Oh, gitu. Supporter Bayangkara itu Elbara. Berarti kalau sekarang Elbara mungkin induknya nanti, Ya, Bang. Elbara hari ini Bang, belum ada pertandingan, sudah 4.000 Bang. Wow. Sudah 4.000 membernya. Yang saya pikirkan kalau sampai 10.000 pengen masuk semua, ini kamu, iya gimana? Oh, masyarakat umum yang ingin nonton Bang. Makanya, mari kita warga Lampung, kita dukung Bayangkara FC dengan kreativitas, dengan apapun itu yang sifatnya mendukung Bayangkara, bahwa hari ini Gubernur Lampung menghadirkan Bayangkara bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi sebagai sedekah untuk masyarakat Lampung, memberikan tontonan kepada masyarakat Lampung bahwa hari ini Bang, mungkin di Lampung hari ini seperti kemarin Bang, hari ini mungkin di warung kopi, di tempat-tempat ini sudah ngomongin kemenangan Bayangkara lawan Adiaksa. Nah itu akan berulang Bang. Besok lawan Borneo kita menang insya Allah, itu akan diulang. Lu tahu nggak itu menang? Ya review selama seminggu lagi lawan PSM lah itu Bang. Baru sampai launching aja udah viral. Nah, biasa, ya, hari. Abang lihat bahwa di media sosial semua isinya semua di media nasional, bola.com semua Bang, itu luar biasa. TikTok segala macam rame-rame. Itu luar biasa Bang, luar biasa juga dengan hadirnya media-media nasional ke Lampung untuk meliput itu luar biasa. Terima kasih untuk media-media nasional yang menyempatkan diri untuk hadir di Lampung, luar biasa. Lampung jadi silakan liput terus pertandingan karena fasilitas juga enak untuk. Ya, benar Bang. Kita menyediakan wifi juga tempat yang tadi gratis semuanya. Fasilitasnya enak. Ya. Nih Ya. Bang, Ya. kita udah bicara dari Ya. awal sampai akhir termasuk tiket, Ya. termasuk gimana proses perjuangannya kemarin sampai Bayangkara ini benar-benar berada di Lampung nih. Target selanjutnya berarti kita akan ada klub Liga 2, Liga 3. Ya. Ini Kalau Liga 3 sudah Bang. Oh, Liga 3 sudah. Liga 2 sudah. Hanya Liga 2 ini masih berhome base di sana Bang. Karena kita nggak punya lapangan Bang. Oh gitu. Ya, kita nggak mungkin menyamakan lapangan ini untuk bermain juga. Karena takutnya bertumburan jadwal dengan ini. Berarti Liga 2-nya udah ada? Sudah Bang, sudah ada, siap pindah. Kasih bocoran nggak? Belum, nanti. Liga 3 dulu, Liga 3. Liga 3 udah. Udah, Liga 3 sudah. Liga 2 sudah, cuman nggak etis karena dia masih pakai tim sana dan masih home base di sana. Oh, gitu. Jadi ya, nanti takutnya. Obrolannya udah. Sudah. Ini sahamnya sudah juga. Oh, gitu. Sudah pembelian. Cuman tinggal tahun depan mudah-mudahan dengan pemahaman kita perbaiki layak untuk Liga 2 bisa kita pindahkan. Kalau Liga 3 mungkin dalam waktu dekat sudah launching, Bang. Oh gitu. Ini luar biasa. Gubernur yang luar biasa. Dia tidak berhenti pada satu titik. Iya. Apalagi, oh dia tanya, Liga 3 gimana? Liga 2 gimana? Bisa ini. Wih, yuk kita cari. Bukan Deal. cuma tim, stadion juga. Stadion dipikir, iya. Kan Stadion Pakuman kita tahu Bang. Stadion Pakuman rehabnya lebih gila daripada ini. Oh gitu. Drainase yang dari tahun 80. Kalau dulu Bang, kalau abang main di Pakuman tuh keras. Sekarang sudah lembut Bang, udah seperti ini. Oh berarti udah lombok semua. Lombok semua di Pakuman juga Bang. Oh luar biasa. Iya, gitu. Nih, untuk apa namanya Liga 2, Liga 3 nanti bisa ngelibatkan kabupaten kota nggak itu Bang? Ini misalnya kan fasilitas di Bandar Lampung Iya. kan punya juga tuh Iya. stadion tuh. Oh iya, jadi untuk Bandar Lampung khususnya Bunda Eva, ini saya menyampaikan aspirasi dari teman-teman fan football bahwa ada stadion mini mereka di Waidadi dan di Kalpataru yang mungkin salah spek dalam tanah rumputnya jadi gelombang Bang. Bukan pakai rumput, bukan pakai media yang memang untuk lapangan. Jadi kalau infrastruktur itu dibenahi dan mungkin bisa kolaborasi nanti dengan PSSI. Jadi liga-liga semua di sana Bang. Jadi kita tumbuhkan semuanya. Jadi kami juga memohon kepada kepada wali kota dan juga bupati-bupati yang ada di seluruh Lampung bahwa momentum bangkitnya sepak bola Lampung yang sudah di depan mata ini, mari disambut dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa di setiap kabupaten itu tolong dianggarkan, ini dari pemerintahan di PSSI Bang, untuk rehab lapangan Bang. Sehingga setiap kabupaten memiliki lapangan yang layak, disitulah bahwa
anak-anak bisa berlatih dengan baik. Karena apa? Karena sarana prasarana sudah mendukung, Bang. Kan udah ada contoh nih mengelola bola tanpa APBD, Bang. Ya. Kepala daerah lain kan Ya. bisa mencontoh Itu, Bang. cara-cara Yang saya bilang Itu tadi. yang Cerdas, teladan cerdas, itu ya, yang cerdas, Bang. memang Ya. harus ini. Dan potensi di Lampung itu sangat besar. Ya. Bola itu untuk berkembang karena kita punya sejarah Ya, panjang juga. itu yang seperti statement Pak Gub. Masa nyari 11 orang nggak bisa dari 9 juta, dari 9 juta 400. Ya, karena apa? Karena tidak ada, Bang. Tidak ada wadahnya. Nah, hari ini Pak Gub sudah memberikan wadah. Kabupaten Kota sambut. Nah, bukan ada beberapa bupati dengan melihat momentum ini, mereka hubungin saya untuk bagaimana nih caranya gue bawa tim lagi buat lagi. Bisa. Saya bilang bisa. Selatan udah. Selatan sudah mulai masuk ke ini juga, Bang. Kalau kita lihat ranah ke sana selatan. Cuman balik lagi, Bang. Sarana prasarana infrastruktur yang ada tidak mendukung, Bang. Itu yang harus PR besar masing-masing kepala daerah untuk bagaimana caranya berlomba-lomba memberikan keyakinan untuk pemerintah pusat untuk membangun stadion di tiap kabupaten. Bang Miko bisa melihat kalau di Lampung punya 15 stadion di tiap kabupaten. Itu yang kata saya harus melibatkan kabupaten. Itu yang luar biasa, Bang. Apa enggak perputaran uangnya Banyak, Bang. Banyak. Abang lihat Tarkam, Bang. Setiap Tarkam itu lebih dari 2.000 penonton, Bang. Betul. Itu Tarkam, Bang. Iya. Semua parkirnya dapat uang, yang jual es dapat uang, jual mainan anak-anak toet-toet dan jersey semua, Bang, semua. Makanya begitu hadirnya satu tim di Lampung ini, ekosistem ekonomi sepak bola peradaban semua hidup semua. Termasuk yang punya hotel segala macam kebahagiaan semua, Bang, kebahagiaan, Bang. Jadi luar biasa. Mungkin itu kita udah ngelihat semua tadi gimana fasilitas Stadion Sumpah Pemuda. Stadion Sumpah Pemuda dengan fasilitasnya yang sangat luar biasa. Kemudian Bang Yoga udah menceritakan gimana proses dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan menyiapkan dan meyakinkan Bayangkara FC untuk bisa di Lampung, dan alhamdulillah kemarin sudah launching dan resmi sudah Bayangkara FC bermarkas di Lampung. Tinggal kita masyarakat Lampung yang harus terus mendukung Bayangkara FC biar bisa terus dan bisa jadi juara nanti di. Amin. Targetnya. Target punya stadion standar internasional cepat. Itu. Karena itu target selanjutnya dari Bang Yoga dan Pak Gubernur. Siap. Ya, jadi Bang Miko. Ya. Ini adalah prasasti yang sangat bersejarah bagi kita masyarakat Lampung. Karena apa? Karena 3 tokoh nasional berada di dalam satu frame untuk menandatangani pembangunan renovasi Stadion Kompleks PKOR Wai Halim sebagai home base Bayangkara Presiden. Diresmikan oleh tanggal 28 Juli oleh Gubernur kita Pak Rahmat Mizani Jausal dengan CEO Bayangkara Pak Agus Suryonugroho Kakor-Lantas dan juga Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ini luar biasa. Kapolri kemarin sambut ini juga, wah ini kayak di luar negeri. Itu yang saya lihat bahwa hari ini kita berbangga bahwa stadion ini diresmikan oleh petinggi Polri yang kita tahu bahwa tim Bayangkara adalah tim daripada tim di Mabes Polri, kepolisian seperti itu. Tim yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Lampung. Ya, benar. Bisa dilihat coba, Mas. Nah, tuh luar biasa. Ini sejarah. Oke, ini Bang Yoga di bagian terakhir kita. Ada yang mau disampaikan, Kak, untuk ini? Ya, jadi masyarakat Lampung, alhamdulillah pembangunan stadion ini sudah selesai. Tugas kita adalah menjaga dan merawat merawat stadion ini agar tetap layak untuk dipakai di pertandingan di Liga 1, Liga Super. Dan untuk kita terhadap Bayangkara, yaitu mari kita datang berbondong-bondong meramaikan Stadion Sumpah Pemuda di 17 pertandingan home yang ada, dan tentunya dengan harapan dan doa kita bersama bahwa Bayangkara bisa memenangkan semua laga kandang yang ada di stadion tercinta kita ini. Selanjutnya kita tunggu tim Liga 2 dan Liga 3 kita. Oke, Bang Miko, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.